Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya tidak habis pikir dengan seorang di video berikut yang mana dia menjadikan Alkitab sebagai alas kakinya. Saudara dalam Tuhan, sungguh mengejutkan dan hal yang tidak terpuji sebenarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelumnya kita lanjut, mari terlebih dahulu melihat cuplikan videonya. Susu baru jadi Anda. Hey, sabar banget sih. Hey, senyum jangan kepaksa banget. Joget dong, joget. Okay guys, put your hands up in the air guys. Kita bingung yang injek-injek kertas. Kita panggilkan bintang tamu kita, Bu Sofi. Asik. Bulan madu dia yang tabung, hanya kita berdua. Berpergok sama Hafsa, lalu turunlah ayat. Apa ayatnya, Bu? Bulan madu bersama babi. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Kenapa logika? Malu kau sekarang? Malu? Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gak apa-apa, biarin aja. Kita di sini. Iya aja. Logika belum dapat transferan ya? Jaringannya pendoif dia ini. Iya. Wifi-nya kan direkam ya. Logika belum dapat transferan. Iya, kita rekam. Teman-teman direkam aja ya lagunya, semua lagu dari BSM itu aman kok. Jadi rekam aja ya. Kita lihat di sini. Cuma dapat 7 ya. Kasihan deh kamu. Cuma Rekam ya. 7 ya. Pasang wifi itu enggak. Sukan kado namanya, kalau merasa paling tersolimi jarang Sudah bidadari. Iya lagunya pas orang yang lagi kesusahan. Iya. Beli susu anak. Lo gila. Mana bikin Kita lihat ya teman-teman ya. mana video Seorang enggak, jangan diturunin ya CP ya. Saya ada mau menunjukkan sesuatu. Ya, ada yang boleh gantian nggak satu? Saya mau naikin satu akun dulu. Boleh nggak? Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah lihat bagaimana di video tadi terlihat seorang yang rambutnya kelihatan gondrong, ya. Dia menjadikan Alkitab sebagai alas kakinya. Dengan kata lain, dia menginjak Alkitab. Nah, salam Tuhan, apa sih yang ada di benak beliau sampai dia melakukan hal itu, ya? Dia sudah tahu kalau Alkitab itu adalah kitabnya orang Kristen yang berisi firman Tuhan, ya, dan tidak terpuji ketika dia melakukan hal itu. Tetapi bagaimanapun, ya, kita hanya bisa berdoa buat beliau supaya beliau disadarkan oleh Tuhan bahwa apa yang dia lakukan tidak tepat adanya, dan semoga oleh kuasa Tuhan dia menyadarinya. Dan juga kita berdoa supaya beliau diberkati oleh Tuhan. Ya, kalaupun dia menjadikan Alkitab sebagai alas kakinya, ya, saudara dalam Tuhan, dia berurusan dengan Tuhan, ya. Dia bukan berurusan dengan orang Kristen, bukan, ya, tetapi dia berurusan dengan Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang berkehendak dalam hidupnya, ya. Tapi saudara dalam Tuhan, ya, firman Tuhan atau Alkitab yang dia injak itu adalah firman Tuhan, ya.
berisi pesannya Tuhan, firmannya Tuhan, sebenarnya tidak boleh dijadikan alas kaki gitu loh ya. Itu mesti dihargai, dihormati, dan isi daripada Alkitab ini merupakan junjungan dalam Tuhan ya, merupakan teladan bagi umat Kristen ya, karena di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab Tuhan menyampaikan pesan-pesannya ya, Tuhan menyampaikan isi hatinya, dan di dalam Alkitab kita bisa melihat apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi sekali lagi ya, sungguh tidak elok ketika dia menjadikan Alkitab sebagai alas kakinya. Tapi sekali lagi, mari kita berdoa buat beliau supaya dia diberkati oleh Tuhan, supaya dia disadarkan oleh Tuhan, sehingga oleh kuasa Tuhan dia sadar, dan di kemudian hari dia tidak melakukan hal yang serupa. Ya, bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi dengan beliau, di mana orang lain melakukan hal yang sama dengan kitab beliau yang beliau imani sebagai firman Tuhan. Pastinya dia tidak terima ya, pastinya sakit hati gitu loh. Ya. Jadi orang Kristen begitu juga ya, sebenarnya tidak terima juga ketika Alkitab diperlakukan seperti itu. Tetapi ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dididik di dalam Tuhan, saya mengingatkan kita supaya kita jangan terbawa emosi ya, jangan terpancing, tetapi biarlah dengan apa yang dia lakukan kita justru menjadi berkat bagi beliau. Artinya ya, kita mendoakan beliau sebagaimana ajaran firman Tuhan, supaya kita mengasihi sesama kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Artinya berdoa ya, supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan menyertai mereka, dan supaya Tuhan juga menyadarkan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan gitu loh. Ya, apa yang dia lakukan tadi sebenarnya tidak memuliakan Tuhan juga sebenarnya ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah melihat video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan ya. Saudara dalam Tuhan, saya percaya apapun yang dikata orang terhadap Kristen, terhadap Yesus ya, kalaupun orang berkata Yesus bukan Tuhan, kalaupun orang berkata Yesus manusia biasa, kalaupun orang berkata Yesus menikah ya, dan lain sebagainya ya, saya percaya bahwa iman kita tidak bakalan goyah ya, iman kita tidak luntur. Justru ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan semacam itu, bahkan ketika kita melihat video tadi di mana seorang menjadikan Alkitab sebagai alas kakinya, justru disitulah iman kita harus kuat, iman kita harus tegar, iman kita tidak boleh goyang, dan juga kita tetap menjadi berkat walaupun kita diperlakukan kurang adil ya, tetapi kita harus tetap menjadi berkat ya, untuk memberkati mereka ya. Dan semoga juga dengan jiwa kita yang tetap mengasihi mereka, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik adanya ya. Sekali lagi, mari kita tetap menjaga diri kita sebagai berkat bagi siapapun, termasuk buat beliau yang di video tadi ya. Nah, dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.